Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Saudara sekalian, kemarin sudah dijelaskan ayat yang ke-7 dari surah Yunus menurut penjelasan para ulama ahli tafsir atau para mufassirin, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Ini bagian yang pertama. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Ya, kalau di sini sudah jelas, tidak ada penjelasan. Yang penting tidak ada. Sesungguhnya orang-orang yang apa? Yang bagaimana? Satu, la yarjuna liqa'ana. Tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Nah, yang dimaksud dengan la yarjuna liqa'ana, tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, itu maknanya satu, la yakhafuna liqa'ana bil ba'tsi ba'dal maut, atau la yakirruna bil ba'tsi ba'dal maut. Itu yang pertama ya. Mereka orang-orang yang tidak mengharap pertemuan dengan kami, maksudnya tidak takut bertemu dengan kami. Yang tidak mempunyai rasa takut bertemu dengan kami. Kita termasuk apa enggak? Takut enggak kita ketemu sama Allah nanti di sana? Kalau ditanya, kenapa kamu tidak berbuat begini? Kenapa kamu berbuat begitu? Yang masing-masing ada sanksinya. Itu satu. Atau kalau tidak takut, yang kedua, la yakiruna bil ba'tsi ba'dal maut. Mereka tidak berikrar, tidak menyatakan, tidak yakin terhadap hari kebangkitan sesudah mati. Itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, tidak takut pertemuan dengan kami, maksudnya yaitu la yakhafuna iqabana wa la yarjuna thawabana. Mereka tidak takut azab kami, siksaan kami, dan mereka tidak mengharapkan pahala kami. Jadi orang-orang yang hidupnya tidak takut kepada azab Allah dan tidak mengharapkan pahala Allah, itu yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini. Tidak peduli siapa dia. Mau orang Islam, mau bukan orang Islam, sama saja. Ya. Terus, ini keterangan bahasa saja. Warraja yakunu bimaknal khauf wat tama'. Itu yang kedua ya. Terus yang pertama, sifat yang pertama, la yarjuna liqa'ana. Yang kedua, waradu bil hayatid dunya. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang la yarjuna liqa'ana, satu, waradu bil hayatid dunya, dan mereka ridho kepada kehidupan dunia. Yang dimaksud dengan ridho kepada kehidupan dunia ini maksudnya ihtaru ma fil hayatid dunya alal akhirah. Orang-orang yang lebih memilih atau lebih menyukai apa yang ada dalam kehidupan dunia atas atau daripada yang ada di akhirat. Makanya tafsir lain mengatakan badalal akhirati, ya, badalal akhirata, mereka mengganti akhirat, menukar akhirat, liingkarihim laha, karena pengingkaran mereka kepadanya. Mereka anggap akhirat itu enggak ada. Ya, karena mereka menganggap akhirat tidak ada, makanya mereka lebih memilih dunia.
Oh pilih dunia apa pilih akhirat? Pilih dunia. Aku nggak percaya sama akhirat kok. Nah, gitu loh. Ini yang dimaksud dengan rodu bil hayatid dunya. Lebih mencintai apa yang ada dalam kehidupan dunia daripada lebih memilih apa yang ada dalam kehidupan dunia daripada apa yang ada di akhirat. Ya orang disuruh, kau mau surga dunia apa surga yang sesungguhnya di akhirat? Pilih surga dunia. Ya sudah, ambil, nggak apa-apa, ambil. Tapi kamu nggak dapat surga di akhirat. Itu. Ya, waradu bil hayati dunya itu ridho pada kehidupan dunia itu maksudnya seperti itu. Yang lain dari tafsirnya mengatakan fahtaruha. Maka mereka orang-orang yang ridho dengan kehidupan dunia ini memilih dunia daripada akhirat. Kau pilih urusan dunia apa urusan akhirat? Urusan dunia. Kenapa? Ada duitnya. Urusan akhirat enggak ada duitnya, malah kehilangan duit. Ya. Fahtaruha maka mereka memilih kehidupan dunia wa amilu laha dan mereka beramal untuk dunia. Ini yang dimaksud dengan orang yang ridho dengan kehidupan dunia. Kita tanya pada diri kita masing-masing. Kita ini seperti itu apa enggak? Kalau kita seperti itu berarti kita yang dimaksud oleh Allah dengan ayat ini. Ya, kalau kita lebih ridho kepada kehidupan dunia, memilih kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, memilih apa yang ada di dunia daripada apa yang ada di akhirat, kita termasuk orang yang kata Allah radzu bil hayatid dunya. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga watma'annu biha. Dan mereka tenang dengannya. Tenang dengan kehidupan dunia. Yani radzu biha. Ya, watma'annu biha maksudnya itma'annu mereka tenang itu radzu mereka ridho biha dengannya dengan kehidupan dunia atau sakanu ilaiha mereka tenang kepada dunia ini. Jadi kalau sudah dapat dunia tenang, enggak dapat dunia gelisah. Nah, kalau kita masih seperti itu berarti kita yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini. Kita enggak dapat bagian dunia enggak apa-apalah asal di akhirat dapat. Itu mestinya begitu, berlatih seperti itu. Sehingga ketika kita kehilangan apa saja yang ada di dunia ini, ya sudah, memang bukan jatah kita, gitu saja. Ya. Meskipun kita disuruh berusaha mendapatkan dunia. Jadi jangan salah ya Pak, Bu, nanti kayak siapa itu Perdana Menteri Malaysia, mantan Perdana Menteri Malaysia mengatakan, orang-orang Malaysia ini tidak maju gara-gara para ustadznya, para kiainya mengajarkan dunia ini tidak penting. Akhirat itu yang penting. Sehingga mereka tidak mau berusaha mendapatkan apa yang ada di dunia. Gara-gara para ustadz itu ngajarin yang seperti itu. Yang disalahkan ustadznya. Nah itu bukan salahnya ustadz, orangnya nggak paham dengan penjelasan ustadz atau ustadznya menjelaskannya kurang jelas. Jadi nanti kita akan dapat ayat yang di belakang ya. Islam mengajarkan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Itu satu-satunya ayat dalam Al-Qur'an yang bunyinya seperti itu. Tidak ada yang di tempat ayat lain di dalam surat lain. Itu hanya satu ayat yang berbunyi seperti itu dalam surat Al-Qasas ayat 77. Jadi wabtaghi kata Allah dan carilah fima ataqallah pada apa saja yang Allah telah berikan kepadamu. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah, negeri akhirat, kampung akhirat, rumah akhirat. Tempat tinggal di akhirat sana. Maksudnya carilah surga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Itu loh gampangannya. Kita diberi duit, kita gunakan untuk apa? Untuk sesuatu yang bisa menghasilkan surga. Untuk jalan mendapatkan surga. Dapat duit, kita kalau banyak kita keluarkan zakatnya, kalau sedikit kita infakkan. Ya, kemudian kita infakkan urutannya ada. Diajarkan juga dalam Islam. Pertama, dirimu sendiri untuk dirimu sendiri. Kedua, untuk istrimu. Ketiga, untuk anakmu. Keempat, untuk saudaramu, untuk pembantumu, untuk kerabatmu dan seterusnya. Baru orang fakir miskin, baru jihad fisabilillah. Jadi
Itu yang dikatakan oleh Islam. Carilah pada apa yang Allah berikan kepada kamu kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Di belakangnya ada nasihat Allah. Wala tansa, dan jangan kamu lupakan nasibaka, nasibmu, bagianmu. Nasibun dalam bahasa Arab itu ya menjadi kata dalam bahasa Indonesia nasib juga. Aduh, udah nasibku ini baik begini nih. Itu maksudnya ini sudah bagianku. Nasib itu artinya bagian. Jadi wala tansa, dan jangan kamu lupakan nasibaka, nasibmu, bagianmu, minad dunya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kamu lupakan bagian kamu dari dunia ini. Kamu masih punya bagian di dunia. Jadi Allah beri kepada kamu hari ini rezeki. Kamu pakai rezeki itu untuk makan kamu, istrimu, anak-anakmu. Kalau siapa lagi yang bisa kamu makan? Pembantumu. Habis sudah, ya sudah, sampai situ aja. Kalau masih lebih banyak lagi, diluaskan lagi. Kasih kerabatnya lagi, kasih orang fakir miskin, untuk jihad fisabilillah lebih utama, dan seterusnya. Masih lebih lagi, masih turah, masih banyak sisanya. Kasih lagi yang lain-lain. Begitu. Itu sampai nanti kemudian habis, cari lagi, gitu loh. Berikan dengan apa yang Allah berikan kepada kamu. Carilah akhirat dengan apa yang Allah berikan kepada kamu. Tapi kamu jangan lupa bagian kamu dari dunia. Ketika kamu sudah infakkan harta itu, kamu cari lagi. Belajar agama, belajar ilmu. Sampaikan ilmu yang sudah kamu pelajari. Sampaikan kepada orang yang belum tahu. Lalu dia sampaikan semuanya, habis. Kamu kulaan lagi, ya, cari lagi ilmu. Gitu loh. Dapat lagi, kasihkan lagi. Gitu loh. Kalau dibeli ilmu, kasihkan untuk akhirat. Kita mengajarkan ilmu apapun tujuannya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Untuk mendapatkan Allah itu ridho dengan apa yang kita lakukan. Dikasih harta juga begitu. Dikasih jabatan juga begitu mestinya. Dengan jabatan yang Allah berikan kepada kita, kita cari surga, bukan cari dunia. Yang selama ini terjadi, orang-orang itu berebut menjadi penguasa, kepengen dapat duit banyak, dan itu diucapkan keluar dalam mulutnya. Saya begini ini karena saya tidak berkuasa selama 20 tahun. Makanya bisnis saya hancur. Nah, dan sebagainya. Keluar dari mulutnya itu. Tanpa disadari mungkin dia berkata begitu. Nah, ketika disinggung dalam debat, marah dia. Ya begitu. Jadi saudara sekalian, kita disuruh oleh Islam ini mencari apa saja yang kita perlukan di dunia ini untuk akhirat. Cari istri pun untuk akhirat, Pak. Kalau kita cari istri, dapat istri yang bisa kita pakai untuk cari akhirat. Kalau istri lain nggak bisa kita pakai untuk cari akhirat, buang, ceraikan, selesai, sudah. Itu Islam. Ya, kalau istri mengganggu kehidupan kita untuk akhirat, nggak usah kamu nikah sama orang seperti itu. Masih banyak perempuan lain yang bisa kamu ajak untuk mencari akhirat. Begitu juga yang perempuan cari suami. Jangan cari suami, asal lanang, jangan. Asal lakian. Tapi laki yang bisa membimbing kamu menuju keridhaan Allah, menuju surganya Allah. Itu mestinya. Bukan untuk mencari dunia. Dunia ini enggak usah kita cari, Allah kasih kok. Akhirat itu loh yang harus dicari. Perintahnya itu wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Allah bilangnya begitu kok. Carilah akhirat dengan apa yang Allah berikan kepada kamu, tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu jangan lupa dunia. Ada bagian kamu dunia harus kamu dapatkan juga. Untuk apa? Nanti kamu cari lagi, dapat untuk akhirat lagi. Habis untuk akhirat, cari lagi, dapat untuk akhirat. Terus begitu itu. Aku ngomong gini, sampean paham apa enggak tahu aku? Paham keadaan ini? Alhamdulillah, ya sudah. Jadi ini ayat ini berbicara tentang innalladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya, kemudian watma'annu biha, mereka tenang dengannya. Terus itu yang sifat yang ketiga, tenang dengan kehidupan dunia, gelisah kalau tidak dapat dunia, marah-marah dan sebagainya. Itu berarti orang yang disebut oleh Allah dalam ayat ini. Yang keempat, walladzina hum an ayatina, dan orang-orang yang dari ayat-ayat kami atau terhadap ayat-ayat kami mu'ridun, berpaling. Ini ghafilun, bukan mu'ridun.
Ghafilun, mereka lalai, maksudnya lalai itu ini Ibnu Abbas mengatakannya mu'ridun, mereka berpaling, atau layak, mereka ghafilun, mereka melalaikan, lalai, layak tabirun, mereka tidak mau mengambil ibarat, tidak mau mengambil ibroh, ibarat, tidak mau mengambil pelajaran, atau tarikunan nadhrah fiha, mereka meninggalkan, memperhatikan pada urusan pada ayat-ayat Allah, tidak memperhatikan ayat-ayat Allah, tidak mau melihat pada ayat-ayat Allah. Mereka meninggalkan, memperhatikan pada ayat-ayat Allah. Atau jahaduna, mereka menentang ayat-ayat Allah. Ini makna ghafilun luas. Ya, artinya lalai, tapi maknanya dalam tafsir diterangkan orang-orang yang lalai terhadap ayat-ayat Allah, maksudnya yang jahidun, menentang, atau tarikunalah, meninggalkan ayat-ayat Allah, menentang ayat-ayat Allah, sama saja ini. Atau meninggalkan, memperhatikan pada ayat-ayat Allah, atau mereka tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran ini, dari ayat-ayat Allah, atau mu'ridun, mereka berpaling. Jadi kesimpulan ayat ini masih dijelaskan lagi oleh Ibnu Abbas. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Kata Ibnu Abbas, wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan telah berkata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud mu'riduna walladzina, dan orang-orang yang hum mereka an ayatina, dari ayat-ayat kami, ghafilun, kata Ibnu Abbas, ghafilun an ayatina, dari lalai dari ayat-ayat kami, maksudnya ghafiluna, lalai an Muhammadin, lalai dari Nabi Muhammad SAW, lalai dari ajaran Nabi Muhammad SAW, wal Qur'ani, dan lalai dari Al-Quran. Terus ghafiluna, mereka lalai, mu'riduna, mereka berpaling. Jadi orang yang berpaling dari Al-Quran dan berpaling dari ajaran Nabi Muhammad SAW, itu yang termaksud satu dari 4 sifat tidak baik pada manusia. Ya. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Sudah 4 ayat itu. Oleh Ibnu Katsir ditambahkan lagi penjelasan ayat ini. Yaqulullahu ta'ala, ya, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha tinggi berfirman, mukhbiran, memberitahu atau mengabarkan tentang halil asqiya, keadaan orang-orang yang nanti di akhirat akan celaka. Bukan hanya di akhirat, di dunia juga bisa celaka. Allah dengan ayat ini mengabarkan, memberitahu tentang keadaan orang-orang yang celaka, yaitu alladzina kafaru, orang-orang yang mereka kafir, tidak percaya, mengingkari, biliqa'illah, dengan pertemuan dengan Allah, yaumal kiamati, pada hari kiamat, wala yarjuna, dan mereka tidak mengharapkan, fi liqa'illahi, dalam pertemuan dengan Allah, tidak mengharapkan syai'an, sesuatu apapun. Jadi orang-orang tidak mengharapkan sesuatu apapun ketika bertemu dengan Allah. Itu satu. Warodu, dan mereka ridho, bihadihil hayatid dunya, dengan ini kehidupan dunia, dengan kehidupan dunia ini. Ridho dengan kehidupan dunia, tapi tidak ridho dengan kehidupan akhirat atau urusan akhirat. Yang ketiga, watma'annat ilaiha, dan orang-orang yang itma'annat, tenang, ilaiha, kepadanya, kepada dunia. Siapa yang tenang? Anfusuhum, diri-diri mereka atau jiwa-jiwa mereka. Orang yang jiwanya tenang dengan dunia. Ini beda dengan orang beriman. Nanti di belakang diterangkan, ya. Ini kita bahas orang-orang yang kafir, gitu saja gampangnya. Orang-orang yang sifatnya 4 itu tadi, kalau ada orang punya sifat 4 atau salah satu dari 4 itu orang itu masih kafir. Ya, makanya kesimpulan dari para ulama di sini.
Innal ladzina la yarjuna liqa'ana, itu maksudnya innal kafirina, sesungguhnya orang-orang kafir, alladzina la yatawaqqauna liqa Allah, yang mereka tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah. Itu innal ladzina la yarjuna liqa'ana, maksudnya innal kafirina, sesungguhnya orang-orang kafir, alladzina la yatawaqqauna liqa Allah, yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah, fayakhafuhu, kalau orang mengharapkan pertemuan dengan Allah, fayakhafuhu, maka dia akan takut kepada itu, kepadanya, kepada hari pertemuan dengan Allah. Kalau orang beriman dia akan takut, nanti kalau ketemu sama Allah gimana aku ya, bisa ya apa enggak aku masuk surga ya. Dia khawatir, takut, punya perasaan takut. Atau yatma'u fihi, yatma'u, mereka sangat menginginkan fihi padanya, sangat menginginkan pertemuan dengan Allah. Tamak, sangat ingin. Terus mereka, saya ulangi ya, sesungguhnya orang-orang kafir yang tidak menginginkan, tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah, lalu mereka akan takut kepadanya, atau mereka akan tamak kepadanya. Kalau orang takut dengan pertemuan dengan Allah, dia akan tamak untuk mencari keselamatan ketika bertemu dengan Allah. Kemudian dia takut kepada Allah sehingga tidak akan berani meninggalkan perintahnya dan tidak akan berani melanggar larangannya. Kemudian kalau orang kafir tidak seperti itu, la yatawaqqauna, mereka tidak mengharapkan pertemuan liqa Allah, pertemuan dengan Allah. Kemudian waradu bil hayatid dunya, maksudnya wartadu, mereka ridho al hayatad dunya, mereka ridho kehidupan dunia, al faniyata, yang fana ini. Dunia yang fana ini justru yang mereka ridhoi, yang mereka senangi itu. Badalan, sebagai ganti, minal hayatil ukhrawiyah, daripada kehidupan akhirat, al baqiyah, yang kekal. Nah, orang yang beriman itu lebih memilih akhirat yang kekal daripada dunia yang fana. Kalau orang yang lebih memilih dunia yang fana ini daripada akhirat yang kekal, berarti dia orang kafir. Kalau orang lebih memilih kehidupan akhirat yang kekal daripada kehidupan dunia yang fana ini, dia itulah orang yang beriman. Ini ya, ini penjelasan para ulama ahli tafsir. Wasakanat anfusuhum ilaiha, dan orang-orang kafir tadi diri atau jiwa mereka tenang ilaiha, kepada dunia, farhatan biha, mereka merasa senang atau bangga dengannya. Jadi orang-orang kafir itu sering membanggakan kehidupan dunianya. Nah, orang beriman enggak. Orang beriman itu senang kalau dia bisa berbuat baik. Ya, nanti ada hadisnya itu. Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fadzalika mu'min, kata Rasulullah SAW. Kama qala Rasulullah SAW. Man sarrathu, barang siapa yang menyenangkan kepada dia, ya, hasanatuhu, kebaikan-kebaikannya. Jadi dia kalau berbuat baik senang. Sudah sholat senang rasanya, bisa sholat senang, nggak bisa sholat gelisah, bisa ngaji senang, nggak ngaji, nggak bisa ngaji, gelisah hatinya. Itu kalau ada orang yang sarrathu hasanatuhu, siapa yang menyenangkan kepada dia kebaikannya, wasa'athu, dan menjelekkan dia atau membuat dia tidak senang, ya, membuat tidak senang kepada dia, sayyi'atuhu, keburukannya. Jadi kalau dia berbuat buruk, dia sedih, susah, tidak senang. Nabi bilang kalau ada orang seperti itu, kebaikannya menyenangkan dirinya, keburukannya menyusahkan dirinya, fadzalikal mu'min, maka itulah orang yang beriman. Orang beriman itu kalau berbuat baik senang, bisa sedekah senang, nggak bisa sedekah sedih. Aduh, aku belum bisa ngasih kamu sekarang ya, duitnya belum ada. Nanti ya kalau dapat saya kasih, tenang aja. Kalau belum ada ya mau dikasihkan apanya. Tuh. Jadi sebaliknya orang kafir enggak begitu. Mereka jiwanya tenang kepada kehidupan dunia dan mereka bangga dengan kehidupan dunia. Makanya mereka memamerkan rumahnya. Tuh, di dalam rumahku garasinya besar, mobilnya 27, mobil mewah semuanya. Bangga dengan itu. Padahal nanti kalau mati ditinggal semua itu. Masya Allah. Orang enggak kekal kok. Nah, ngaji begini nih Pak, kelihatannya ini kalau orang nggak paham, ngapain sih duduk-duduk di masjid itu, dengerin sugeng itu ngomong itu ngapain sih?
Enggak, ya sudah enggak mau ya enggak apa-apa kok, ora paten, kamu pergi aku enggak paten kok. Akan ada penggantinya nanti. Hilang satu tumbuh 1000 kata pepatah bahasa Indonesia. Ya, kata pepatah bukan kata dalil Al-Qur'an dan hadis. Ada satu yang enggak mau ngaji, datang orang lain nanti yang mau, itu akan Allah datangkan. Memang jumlahnya lebih sedikit daripada yang tidak mau. Yang tidak mau lebih banyak, yang tidak mau pada Al-Qur'an itu lebih banyak. Itu yang kedua ya, mereka yang mereka tenang pada dunia. Yang ketiga, walladzina hum an ayatillah, dan orang-orang yang mereka dari ayat-ayat Allah wa dalailihi, dan dalil-dalilnya yang itu dalil Allah, mu'riduna anha, mereka berpaling darinya, yaitu lahuna, mereka menyia-nyiakan atau melalaikan. Lalai pokoknya dari dalil-dalil yang menunjukkan kemahaesaan Allah, kemahakuasaan Allah. Ini ayat 7. Jadi innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa ma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Terus bagaimana? Kata Allah, ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Ulaika ma'wahum, mereka itu tempat mereka. Ma'wahum, Ibnu Abbas mengartikannya masiruhum. Ma'wahum masiruhum, tempat kembali mereka, tempat pulangnya mereka. Ulaika, mereka itu ma'wahum, tempat mereka atau tempat pulang mereka, tempat kembali mereka, an-nar, adalah neraka. Ini harus dibaca dengan domah, an-naru, an-naru, bukan an-naro. Kalau dibaca ro artinya beda lagi. Ini kedudukannya sebagai khobar, ini kedudukannya sebagai mubtada. Tempat mereka adalah neraka. Ya. Mereka yang sifatnya seperti di atas tadi, yang 4 sifat itu, mereka yang punya 4 sifat tadi, tempat mereka adalah neraka. Kenapa? Bima kanu yaksibun. Bima kanu yaksibun diterangkan oleh Ibnu Abbas, maksudnya yakuluna, mereka selalu berkata, wa ya'maluna, dan mereka selalu berbuat atau beramal fisyirki, dalam kesyirikan. Jadi amalan mereka di dunia ini amalan yang penuh dengan kesyirikan. Kesyirikan artinya meninggalkan Allah atau menyekutukan Allah. Atau menganggap ada sesuatu selain Allah yang seperti Allah. Itu syirik. Perbuatan syirik ada perbuatan menyekutukan Allah atau membanding-bandingkan Allah dengan yang lainnya. Atau menganggap ada sesuatu selain Allah yang seperti Allah. Padahal tidak ada selain Allah yang bisa berbuat seperti yang Allah perbuat. Hidup mati di tangan Allah, rezeki di tangan Allah, jodoh di tangan Allah, dan nasib manusia di tangan Allah juga. Itu ya. Jadi mereka yang orang-orang kafir tadi itu masuk neraka karena apa? Ya karena perbuatan mereka sendiri, bimakanu yaksibun. Dengan sebab apa yang adalah mereka waktu di dunia yaksibun, mereka selalu mengusahakan. Jadi usahanya usaha yang menuju pada neraka. Itu yang mereka lakukan. Akhirnya apa? Ya tempatnya ke neraka, yang mereka tuju neraka kok. Nah, kalau orang yang beriman, mereka berbuat mengusahakan sesuatu yang akan membuat mereka masuk surga. Akhirnya nanti di akhirat ya masuk surga mereka. Ini ya, jadi kita jangan seperti orang-orang kafir. Yang dimaksud dengan bima kanu yaksibun, dengan sebab mereka itu, dengan sebab apa yang mereka usahakan, karena usaha mereka sendiri. Usaha mereka waktu di dunia adalah yakuluna wa ya'maluna fi syirki. Mereka kalau berkata dalam kesyirikan. Lalu contohnya, siapa yang menyembuhkan dia? Aku yang menyembuhkan dia dari sakitnya. Padahal enggak ada satupun di dunia ini manusia yang bisa menyembuhkan orang sakit, enggak ada. Yang menyembuhkan orang sakit itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Dokter itu bukan menyembuhkan orang sakit, mengobati. Ya. Nah, nanti yang kasih kesembuhan Allah. Itu. Mantri, bidan,
apalagi para ahli-ahli pengobatan alternatif, mereka nggak bisa menyembuhkan orang, enggak. Jadi kalau sampean dibilang orang, wah ini karena sampean ini alhamdulillah ini sembuh, nah, jangan bilang astagfirullahaladzim, jangan bilang itu. Allah itu menyembuhkan. Aku kasih pengertian begitu pada semua pasien. Ya, Pak Dok, masih ingat nggak pasien yang namanya ini yang datang sini lumpuh nggak bisa jalan apa tuh? Sekarang sudah bisa jalan loh, segar orangnya. Ya bukan karena saya, itu karena Allah tuh, bukan aku itu, ya Allah. Tuh. Jadi aku kasih tahu begitu supaya jangan terus-terusan, jangan sampai memuji aku. Kalau aku dipuji nanti aku hancur. Aku nggak mau dipuji. Kalau dicela malah senang aku. Aku dicela sampean tuh, oh malah senang aku. Itu pahala buat aku kok. Nanti di akhirat ku tuntut kok. Tapi kalau dipuji jangan, hancur. Manusia kalau dipuji hancur. Makanya Nabi melarang memuji manusia, apalagi berlebihan, tidak boleh. Ya, jadi mereka itu tempatnya di neraka karena usaha mereka sendiri. Itu penjelasan Ibnu Abbas. Bima kanu yaksibun, dengan sebab apa yang mereka usahakan, minasyirki wal ma'asi, kata tafsir Jalalain. Usaha mereka di dunia itu adalah usaha dari kesyirikan dan dari kemaksiatan. Usaha mereka usaha yang maksiat, ya. Ibadah mereka ibadah yang syirik. Itu yang dilakukan. Kalau Imam Al-Ghabawi mengartikan bima kanu yaksibun, tempat mereka di neraka karena mereka apa yang mereka usahakan. Yang mereka usahakan itu apa? Minal kufri wa takdzib, berupa kekafiran dan pendustaan. Karena mereka waktu di dunia kafir kepada Allah, kafir kepada Al-Quran, kafir kepada Nabi Muhammad SAW, atau mendustakan Allah, mendustakan Nabi Muhammad SAW, mendustakan Al-Quran, makanya tempat mereka di neraka. Terus Ibnu Katsir mengutip perkataan Imam Al-Hasan. Ini, qala Al-Hasan, telah berkata Imam Al-Hasan, Hasan Al-Basri, tabi'in, yang beliau ini pakarnya tasawuf. Ahli-ahli tasawuf itu guru besarnya ya Imam Hasan Al-Basri ini. Orang yang sufi ya, ahli tasawuf. Tapi sufi yang modelnya Hasan Al-Basri jangan saudara bayangkan seperti orang sufi zaman sekarang, lain. Ya, sufinya Imam Hasan Al-Basri itu ya, itu sufi itu ya berbuat di dunia ini kan dia menginginkan keridhaan Allah gitu saja. Bahkan ada sufi yang saking keterlaluannya dalam tasawuf sampai mengatakan kita beramal bukan untuk mencari surga atau menghindari neraka, bukan. Sampai seperti itu pendapatnya. Nah, itu keliru juga. Salah itu. Ya, kita beramal untuk cari surga kok, menghindarkan diri dari neraka kok. Tuh, ya. Nah, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, wallahi demi Allah, ma zayyanuha wala rafa'uha. Mereka yang ridho dengan kehidupan dunia itu tadi, ya, yang layar junali ko'ana, tidak mengharapkan pahala kami atau tidak takut pada siksaan kami, waradu bil hayati dunya, dan ridho dengan kehidupan dunia, wa watma'annu biha, dan tenang jiwanya dengan dunia ini, walladzina human ayatina ghafilun, dan mereka yang lalai dari ayat kami, kata Imam Hasan Al-Basri, wallah demi Allah, ma zayyanuha, tidak bisa mereka menghias-hiasi dunia ini, wala rafa'uha, dan tidak bisa mereka meninggikan dunia ini, hatta sampai radu biha, mereka ridho pada dunia, wahum, dan sampai mereka ghafiluna, mereka lalai an ayatillahi, dari ayat-ayat Allah al-kauniyati yang tampak di dunia ini, yang ada di dunia ini, wala yatafakkaruna anha wala yatafakkaruna fiha, dan fala yatafakkaruna fiha, maka mereka tidak pernah tafakkur kepada ayat-ayat Allah, wasyar'iyyati, dan terhadap syariat Allah tidak ada mereka tafakkur, memikir-mikirkan. Fala ya'tamiruna biha wasyar'iyyati, sedangkan syariat Allah fala ya'tamiruna biha, maka mereka tidak pernah muktamar membahas syariat ini, tidak pernah. Ya, karena mereka memang tidak perlu pada akhirat. Buat apa syariat? Makanya ada nanti penguasa ketika sudah berkuasa
undang-undang peraturan daerah yang berdasarkan syariat Islam, hapus semuanya. Itu nanti kalau penguasa yang kita pilih nanti salah, bisa terjadi yang seperti itu. Ya. Kenapa begitu? Kata Imam Hasan al-Basri, bi anna ma'wahum yaumal bi anna karena ma'wahum tempat kembali mereka, yauma ma'adihim di hari kembalinya mereka adalah an-naru neraka. Kenapa? Jazaan itu sebagai balasan ala makanu yaksibun, atas apa yang adalah waktu di dunia mereka selalu mengusahakan, fi dunyahum di dalam dunianya mereka. Apa yang mereka usahakan? Minal asam, dari perbuatan-perbuatan dosa, wal khotoya, dan perbuatan-perbuatan salah, wal ijrom, dan perbuatan-perbuatan ya sama, perbuatan dosa juga. Ya, ma'a bersamaan dengan itu pula, ma'a mahum fihi bersamaan dengan apa yang mereka padanya, minal kufri, mereka bersama itu pula mereka kafir billah kepada Allah wa rasulihi, dan kepada rasulnya, wal yaumil akhiri, dan kafir kepada hari akhir. Nah, orang-orang yang seperti ini yang disebut oleh Allah pada ayat yang ke-8, ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Mereka itulah tempat mereka adalah neraka karena apa yang adalah mereka waktu di dunia mereka selalu mengusahakan. Padahal kita seharusnya dalam kehidupan dunia kita ini mengusahakan kebaikan-kebaikan. Setiap hari kita berusaha untuk berbuat baik. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Selalu berusaha berbuat yang baik. Harusnya begitu. Dan perbuatan baik itu kita lakukan bukan untuk dipuji orang, bukan. Untuk dipuji oleh Allah. Untuk diridhoi oleh Allah, disukai oleh Allah. Itu yang kita cari. Makanya dalam penjelasan ayat 8 ini para mufasir menyimpulkannya begini. Ulaika, mereka itu, mereka siapa? Al-mutasaffuna, yang disifati bihadhihi sifati, dengan sifat-sifat ini, ya, yang sifat-sifat yang 4 tadi itu, yang la yarjuna liqa'ana, kemudian waradu bil hayatid dunya watma'annu biha waladina hum an ayatina ghafilun. Mereka yang disifati dengan sifat-sifat ini, mustaqirruhum, tempat ketetapan mereka, tempat tinggal mereka, alladzi, yang ya'wuna ilaihi, mereka akan mengungsi kepadanya, akan menempati kepada tempat itu, huwan nar, dia adalah neraka. Bisa babi, dengan sebab maktasabuhu, apa yang mereka telah usahakan sendiri, apa yang mereka telah mengusahakannya, yaitu minal kufri, berupa kekafiran, wa takdzib, dan pendustaan, biyaumil kiamah, terhadap hari kiamat. Nah, ini 2 ayat dari surat Yunus, ayat 7 dan ayat 8, yang menerangkan tentang orang-orang kafir. Jadi definisi orang kafir yaitu tadi menurut surat ini, 4 ciri-cirinya menurut surat ini. Nanti di surat yang lain ada lagi tambahannya. Nanti kalau pengen dicatat, ya catat yang seperti itu, diingat-ingat, dihafalkan ayatnya, dia dibaca waktu sholat, orang dengar, enak. Itu. Ya. Nah, berikutnya ayat 9 dan ayat 10 ini berbicara tentang manusia yang kebalikannya dari yang disebut oleh Allah di ayat yang ke-7 dan 8. Di ayat 9 dan 10 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil
rabbil alamin. Allah berfirman di surat Yunus ayat 9 dan 10, inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang amanu mereka telah beriman. Ini fi'il madhi, sudah beriman, bukan akan beriman, bukan. Kalau orang bilang akan itu sesuatu ngandel, ngapusi itu. Kalau yang ngomong politikus, kalau yang ngomong ulama, boleh kita percaya. Yang ngomong politikus, anggap itu ngapusi gitu aja sudah. Ngapus itu sini ngeramput gitu loh Pak. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang telah beriman, wa amilu, dan mereka telah beramal, as-solihat, yang saleh-saleh, yang baik-baik, yahdihim, akan menunjuki mereka, rabbuhum, Allah Tuhan mereka, Rabb mereka, pemelihara mereka, bi imanihim, dengan sebab iman mereka, menunjukkan apa Allah kepada mereka? Ini menunjukkan ke yang tajri, menunjukkan mereka ke yang mengalir min tahtihim dari bawah mereka al-anhar, sungai-sungai, yaitu fi jannatin naim, di dalam kebun-kebun atau taman-taman surga yang penuh kenikmatan. Terus di surga sana ngapain mereka? Dakwahum, seruan mereka, fiha, di dalam surga sana, seruan mereka. Kalau mereka berucap atau berseru, seruan mereka di dalam surga adalah subhanakallahumma, itu wa tahiyyatuhum, dan penghormatan mereka fiha, di dalam surga sana, salam. Jadi kalau ketemu sama orang surga, assalamualaikum, salam, assalamualaikum. Kalau tidak ketemu dengan siapa-siapa, mendapatkan kenikmatan di surga, makan yang makanan dari surga, menikmati kenikmatan di surga, ucapan mereka subhanakallahumma atau subhanaka, subhanallah, itu ucapan mereka. Ya, ucapan penghormatan di antara mereka, salam. Wa akhiru da'wahum, dan akhir dari seruan mereka, bahwasanya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Nah ini loh Pak, ucapan orang-orang yang beriman di akhir segala kegiatannya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, apa maksud dari dua ayat ini? Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi besok pagi insyaallah. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.